Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan yang lalu, pertemuan ketujuh itu masih berkaitan dengan transformasi linier. Nah, di video kali ini kita masih membahas ruang vektor, tetapi sudah tidak berkaitan lagi dengan itu secara langsung ya. Tetapi masih ada nanti liniernya. Nah, materi apa itu? Kita akan membahas mengenai ruang hasil kali dalam, atau kalau misalkan di bahasa Inggrisnya itu adalah inner product space ya. Jadi tentunya kalau kita punya ruang terus di belakangnya ada sesuatu, ya kita mulai dari sesuatunya itu dulu. Jadi di video kali ini kita hanya fokus ke bagian depannya saja ya. Jadi kenapa kok kita di sini, nah kan ada dot product kan. Kenapa perlu membahas itu terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang hasil kali dalam dan ya lebih depannya lagi sebenarnya hasil kali dalam. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ketika mempelajari grup, kita melihat fenomena yang ada di himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan. Ketika mempelajari ruang vektor, kita lihat yang di bilangan real kan. Nah, terus yang transformasi linear kita melihat apa yang terjadi ketika kita mengalihkan suatu matriks dengan suatu vektor. Nah, di sini kita melihat ya sifat-sifat yang ada dari yang sudah kita ketahui, yaitu hasil kali titik atau dot product ya. Jadi kalau misalkan kita punya ruang vektor Rn, dan ya kita tahu ya hasil kali titiknya seperti ini kan. Contohnya kalau misalkan di R2 kan ya berarti kita cuma punya 2 saja di sini. Jadi perkaliannya yang ada di sisi kanan ini itu adalah perkalian bilangan real. Penjumlahannya juga penjumlahan bilangan real. Ini dot produknya. Jadi semacam masing-masing yang bersesuaian dikalikan dan selanjutnya dijumlah. Itu tentang hasil kali titik. Tapi di sini kita akan melihat lebih lanjut. Jadi sifat-sifat dari hasil kali titik itu apa saja? Nah, sifat-sifatnya ya sudah kita tahu ya. Kalau misalkan kita punya perkalian, ya kan? Perkalian bilangan. Nah, dia pasti komutatif. Apa artinya? Ya berarti masing-masingnya di sini komutatif. Berarti apa yang kita peroleh? Ya dot produknya juga dia komutatif. Sederhana kan? Terus selanjutnya, kalau kita mau mendotkan ini ya, by definisi ini sangat mudah sekali dilihat. Kenapa? Karena bisa dilihat elemennya di sini itu kan nanti alfa dikali A1 ditambah beta kali A1 nanti ada dikalikan dengan C1. Nah, itu ya otomatis kan C1-nya bisa masuk. Terus apa? Karena dia punya sifat distributif, berarti ya nanti ujung-ujungnya alfanya juga bisa keluar dan C-nya masuk di masing-masingnya kan. Jadi ini adalah sifat linier. Ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada hubungannya dengan linier. Terus yang ketiga, ini yang juga sangat penting. Kalau kita mengalihkan titik di sini, jadi ada dua. Jadi ini kan dua vektor, bisa berbeda bisa sama. Nah, kalau di sini kita ambil vektor yang sama, kita dotkan, hasilnya pasti tak negatif. Jelas. Kenapa? Ya bayangkan kalau di sini B-nya diganti dengan A. Ya kan berarti kita punya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat. Nah, masing-masingnya tak negatif. Oleh karena itu ketika dijumlah juga hasilnya pasti tak negatif. Jadi kita peroleh A dot A pasti tak negatif. Dan nah yang kedua, A dot A itu sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Kenapa? Ya karena kita lihat sekali lagi kalau di sini kita ganti A ya. Kita punya A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat. Jumlahan semua itu sama dengan 0.
Dan masing-masingnya tak negatif. Berarti artinya apa? Ya semuanya harus 0 kalau misalkan butuhnya 0. Artinya ya vektor A-nya harus sama dengan 0. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang menarik dan mungkinkah kita perumum, ya kan? Jadi kita termotivasi di sini dari sifat operasi dot product ya di sini ya. Jadi hasil kali titik ini sifatnya menarik dan termotivasi dari ini kita coba lakukan proses abstraksi dan didefinisikan operasi yang selanjutnya kita sebut dengan hasil kali dalam atau inner product. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini tadi, dot produknya itu kan dari Rn cross Rn ke R kan. Nah, di sini kita coba buat sebarang pemetaan. Kalau tadi kan pemetaannya sudah khusus ya. Ya kan? Nah, di sini kita buat sebarang pemetaan yang memetakan dari Rn cross Rn ke R. Karena kalau kita punya operasi itu kan selalu kita bisa pandang sebagai pemetaan kan. Nah, begitu. Itu ya sudah kita bahas ya tentang grup kan yang berhubungan dengan operasi biner itu kan. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita punya definisi ini. Jadi, kalau misalkan kita punya pemetaan seperti ini, dari Rn cross Rn ke R, disebut dengan hasil kali dalam jika untuk setiap 3 vektor di sini di Rn, yaitu A, B, C, dan kalau kita punya suatu bilangan real alfa akan berlaku 3 tadi, seperti yang di hasil kali titik, ya kan? Yang di hasil kali titik kan tadi kan A dot B itu simetri kan sama dengan B dot A. Nah, ini secara umum kita punya ini definisinya. Terus kedua, tadi kan juga berlaku seperti ini kan di hasil kali titik liniernya. Terus yang ketiga, kita sebut dengan definite positif. Nah, jadi secara langsung kita bisa melihat bahwa yang namanya dot product atau hasil kali titik itu juga merupakan hasil kali dalam pada R pangkat N ya. Nah, bagaimana dengan contohnya? Kalau yang pertama ini tadi kan, ya hasil kali titik jelas ya, karena kita sudah bahas di depan kan, semuanya memenuhi kan. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Nah, di sini kita definisikan, misalkan N-nya kita ambil 2, nah kita ambil 2 vektor, dan kita definisikan hasil kali dalamnya seperti ini ya. Jadi ini berbeda dengan hasil kali titik. Karena ini ada angka 2-nya kan. Kalau di dot product kan tidak ada 2-nya kan. Nah, akan ditunjukkan dia merupakan hasil kali dalam. Apa yang harus dibuktikan? Pertama, dia buktikan sebagai pemetaan kan atau fungsi, sama saja. Dan di sini diserahkan sebagai latihan ya. Karena memang tidak sulit. Idenya bagaimana? Ya pertama kan jelas ya. Jadi kalau kita mau buktikan pemetaan berarti apa yang buktikan? Semua yang ada di sini dia punya peta kan. Dari definisinya kan jelas lah itu kan. Terus yang kedua adalah ketunggalannya kan. Apakah dia tunggal? Ya jelas kan, perkalian dan penjumlahan yaitu tunggal. Berarti kita peroleh itu, dan hasilnya pasti kalau kita lihat bentuk seperti ini kan, dia anggota bilangan real nih, bilangan real dijumlahkan juga masih real. Berarti kan ya dia masuk ke R. Jadi jelas dia merupakan pemetaan dari R pangkat 2 cross R pangkat 2 ke R. Itu idenya. Nah, cara menulisnya coba ditulis sebagai latihan. Terus yang kedua, tadi apa? Komutatifnya, ya kan? Jadi ya bagaimana cara membuktikannya? Ya ambil sebarang kan. Sebarang 2 vektor di R pangkat 2. Sekarang by definisi kita punya apa di situ? Kita punya, nah ini dari ininya ya. Dari definisi
operasinya ya. Dan karena perkalian itu komutatif, berarti di sini bisa kita balik, ya kan? Nah, ini by definisinya berarti kita punya ya hasil kali dalam dari BA ya. Sederhana. Terus yang kedua, bagaimana dengan liniernya tadi? Karena tadi melibatkan 3 vektor dan 2 bilangan real, berarti kita harus mengambil 3 vektor dan ini ya, alfa dan beta anggota R. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya paling mudah, pertama itu kita kalikan dulu ini masuk. Nah, terus setelah itu kita punya ini kan. Selanjutnya ini dijumlahkan, berarti kan ya yang baris pertama dengan baris pertama, baris kedua dengan baris kedua. Dari sini ke bawah memakai apa? Definisi dari hasil kali dalamnya kan. Jadi definisinya tadi apa? Yang atas ini dikalikan dengan ini, ya kan? Ditambah 2 kali yang bawah dikali yang bawah kan, by definisi. Jadi secara umum kalau melihat seperti ini jangan bingung dengan notasinya ya. Jadi ya kalau di sini isinya misalkan G, di sini H, berarti kan ya ini G1, G2, H1, H2, berarti kan ini diganti semua. Tapi kalau misalkan ini vektor A-nya itu isinya seperti ini, ya kan, isinya alfa A1 ditambah beta B1, ya berarti yang jadi A1-nya yang di depan tadi itu ya keseluruhan ini. Jadi jangan bingung hanya karena notasi. Oke. Nah, yang bagian keduanya dikalikan kan kita peroleh definisinya. Terus bagaimana di sini? Lah kan kita punya dia distributif kan. Kalau perkalian bilangan real terhadap penjumlahan kan ya distributif ya, baik kanan maupun kiri karena komutatif kan. Jadi ya secara khusus kita mengalihkannya dari kanan di sini kan. Tapi ada kemungkinan juga di kasus tertentu yang bukan di real, perkaliannya juga khusus bisa jadi tidak komutatif. Jadi harus hati-hati. Tapi ya kasus ini oke lah, tidak masalah kan. C1-nya masuk, C2-nya masuk, ya kan. Terus selanjutnya apa? Kita ingin hasil akhirnya mengarah ke sini. Ya berarti alfanya gimana caranya supaya alfanya keluar, betanya juga di satu sisi yang lain. Jadi kita arahkan bentuk ini dan ya kita peroleh hasil akhirnya. Ternyata dia memenuhi sifat liniernya tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah definite positif. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya sudah ambil, ya karena cuma butuh satu saja kan, berarti kita ambil satu saja di sini. Dan by definisi kalau kita ganti B di sini jadi A, karena kan di sini B-nya kan disama dengan kan A1 B2 A1 A2 ya. Berarti kan di sini kita punya A1 kuadrat ditambah 2A2 kuadrat. Jadi kita peroleh ini, dan yang perlu diperhatikan lagi, kuadrat itu tak negatif. Dikalikan dengan suatu bilangan positif, berarti hasilnya masih tak negatif. Oke ya. Dan jumlahannya bagaimana? Ya tak negatif pasti kan. Terus yang disama dengan K0 tadi bagaimana? Kalau kita punya tak negatif tambah tak negatif, supaya dia jadi 0, ya berarti masing-masingnya harus 0. Berarti A1-nya 0, 2A2 juga 0. Kalau 2A2 0, 2-nya enggak 0, berarti A2-nya yang harus 0. Maka dari itu kita peroleh A1-nya harus sama dengan 0, begitu pula dengan A2-nya. Berarti kita punya vektor A kita di sini harus vektor 0. Nah, kesimpulannya apa? Karena memenuhi semua aksiomanya, artinya dengan definisi seperti ini, kita punya dia merupakan hasil kali dalam pada R pangkat 2. Ya, sederhana ya. Jadi alur pembuktiannya
Seperti itu. Jadi catatan pertama adalah jangan bingung dengan notasi sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan ini tadi agak rancu karena kan di sini ada A1, A2, terus di sini juga ada A1, B1, A2 kan. Ya kalau bingung, masih bermasalah dengan ini, ya ganti saja di sini misalkan XY, terus ini jadi X1, X2, Y1, Y2. Terus di sini masih tetap A kan, jadi kelihatan kan. Jadi tidak rancu A-nya sini dengan A-nya sini kan nanti kan. Yang bagian ini tadi kan khususnya ya. Jadi itu yang harus dilakukan untuk menunjukkan apakah dia hasil kali dalam atau bukan. Jadi ada 4 poin di sini. Nah, untuk latihannya tidak sulit ya. Hanya ya bagaimana caranya lah supaya cukup jeli dalam melihatnya. Jadi yang harus dicek ya 4 tadi, dan biasanya yang paling terasa rumit itu yang linearnya karena ya kita melibatkan 3 vektor dan 2 bilangan real kan. Jadi ada 2 real, 3 vektor. Terus ketika sudah dimasukkan biasanya agak panjang, tapi kan itu hanya technical saja. Overall ya idenya ya sama, apa yang harus ditunjukkan juga sama, cuma beda kalkulasinya saja. Jadi nomor 1 ini sama seperti yang dicontohkan tadi, cek 4-4-nya apakah iya dan atau tidak. Oke ya. Jadi mana yang hasil kali dalam, mana yang bukan. Dan kalau misalkan bukan, berarti ya ditunjukkan saja salah satunya ada yang tidak memenuhi, tidak perlu semuanya. Tapi kalau iya harus semuanya ditunjukkan. Jadi itu. Terus yang kedua di sini ya. Jadi kita punya definisinya seperti ini, disuruh menunjukkan hasil kali dalam. Nah, kalau yang tipe pertanyaan yang tunjukkan hasil kali dalam, ya langkah lebih baiknya kalau memang coba ditunjukkan. Kalau yang masih open itu bisa coba guessing kan. Kalau misalkan ternyata memang tidak dan guessnya kita cocok kan jauh lebih cepat. Yang ini juga kalau misalkan ini sifat hasil kali dalam ya, berkaitan dengan sifat hasil kali dalam. Nah, buktikan bahwa kalau misalkan kita punya ini hasil kali dalam di R pangkat N, tunjukkan kalau ini dikalikan dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya pakai aksiomanya kan yang di depan tadi, khususnya linearnya ya di sini ya. Oke ya, sederhana ya. Bisa dicek sendiri. Jadi main-main yang ini di depan kan ada beberapa hal kan di sini kan. Jadi kita bisa mainkan karena ini berlaku untuk setiap 3 vektor di R pangkat N dan setiap ini ya alfa beta ya, ini sebenarnya ya ada 2 ya. Karena kan di sini melibatkan beta. Nah, kan berarti kan karena dia berlaku untuk semuanya, berarti kan dia juga berlaku untuk ya yang khusus. Jadi misalkan betanya diganti 0, apa yang terjadi kan? Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau C-nya 0 berarti jadi gimana kan? Bisa dicek untuk memperlihatkan yang ini. Terus yang kedua, kalau misalkan kita punya inner product ini V, W ini sama dengan 0. Nah, ditunjukkan kalau dia berlaku untuk setiap W, jadi tidak hanya W tertentu saja, untuk semuanya. Misalkan ini berlaku, ya mau tidak mau V-nya harus 0. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya kembalikan lagi ke definisi. Jadi ya setidaknya ini untuk membiasakan, karena kadang-kadang itu kan ada saja yang ketika ujian ya hanya tidak terlalu berbunyi, tapi kan setidaknya kalau seperti ini kan lebih terstruktur. Jadi kembalikan ke definisinya apa kan, coba dirunut dari situ kan, ya semoga bisa membantu dalam menjawab pertanyaannya. Oke, sekian video kali ini karena fokusnya hanya untuk menjelaskan motivasinya dari ruang hasil kali dalam.
Dan ya seperti yang sudah kita bahas ya, kita melihat sifat yang menarik yang ada di hasil kali titik. Nantinya juga yang di inner product ini juga kita melihatnya ya, kembali lagi yang di hasil kali titik, apa sifat-sifat yang lainnya yang menarik. Dan ternyata kita bisa kembangkan juga tentang sudut, terus tentang jarak ya kan, dan sebagainya. Jadi ya simak video yang selanjutnya juga. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.